got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm a bitches on my line, and you know. Baik, outline yang akan dibahas ada 4 poin, yakni yang pertama, pengertian uji cemaran bakteri pada Simplicia. 2. Metode dan syarat uji cemaran bakteri pada Simplicia. 3. Tahapan uji cemaran bakteri pada Simplicia. Dan yang keempat, contoh uji cemaran bakteri pada Simplicia. Masuk ke poin pertama, yaitu pengertian uji cemaran bakteri pada Simplicia. Uji cemaran bakteri merupakan salah satu parameter dari standarisasi Simplicia, di mana Simplicia merupakan bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami proses pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Tujuannya yaitu untuk menentukan cemaran bakteri yang terkandung tidak melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan dari bahan baku yang akan digunakan sebagai sediaan farmasi. Masuk ke poin pembahasan yang kedua, yakni metode dan syarat uji cemaran bakteri pada Simplicia. Uji angka lempeng total bakteri atau ALT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur jumlah total bakteri yang ada dalam sampel, termasuk dalam bahan Simplicia. Prinsip dasar dari metode ALT adalah menginokulasi sampel pada suatu media padat, sehingga bakteri yang terkandung di dalamnya akan tumbuh membentuk koloni yang dapat diamati dan dihitung. Kelebihan metode ALT yakni yang pertama, dapat menghitung jumlah bakteri yang hidup, kemudian dapat digunakan secara simultan dengan isolasi bakteri dari suatu sampel. Adapun kekurangan dari metode ALT yakni yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif panjang, di mana untuk menumbuhkan koloni bakteri yang dapat diamati itu dibutuhkan setidaknya 16 jam waktu inkubasi. Kedua, beberapa sel bakteri mungkin tumbuh menjadi satu koloni atau sebaliknya. 3. Nilai yang diperoleh mungkin lebih kecil daripada jumlah nyata dari bakteri atau mikroba dalam sampel. Hal ini disebabkan karena tidak semua bakteri dalam sampel dapat tumbuh dengan kondisi media buatan tertentu karena ketidaksesuaian nutrisi, pH, oksigen maupun perbedaan kecepatan waktu tumbuh dan interaksi antar organisme. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri menunjukkan metode pengenceran berseri atau pengenceran serial yang sering digunakan dalam mikrobiologi untuk menghitung jumlah mikroorganisme atau bakteri dalam suatu sampel, di mana syaratnya yaitu menurut PBPOM nomor 32 tahun 2019, angka lempeng total tidak boleh lebih dari 5 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Tahapan uji cemaran bakteri pada Simplicia, yakni yang pertama, persiapan sampel, di mana sampel Simplicia yang akan diuji diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 2. Pembuatan larutan pengenceran, di mana sampel Simplicia dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, misalnya menggunakan air steril untuk membuat pengenceran yang serial. 3. Inokulasi ke media agar. Setelah sampel diencerkan, beberapa tetes dari larutan pengenceran tersebut disebarkan pada media agar yang sesuai untuk bakteri yang ada di dalam sampel. 4. Metode inokulasi, di mana menggunakan spread plate dan pour plate. Merupakan dua metode umum dalam teknik penanaman mikroorganisme pada media agar. 5. Inkubasi, di mana cawan Petri yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai, biasanya 37 derajat Celcius untuk bakteri mesofilik selama 24-48 jam. Yang keenam, perhitungan koloni. Setelah periode inkubasi selesai, cawan Petri diperiksa untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh. 7. Perhitungan angka lempeng total bakteri. Nah, berdasarkan jumlah koloni yang tumbuh, perhitungan dilakukan untuk menentukan angka lempeng total bakteri di dalam sampel. 8. Interpretasi hasil, di mana berdasarkan jumlah CFU per gram atau CFU per mililiter yang dihitung. Hasil uji cemaran bakteri dapat dibandingkan dengan batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh BPOM atau standar internasional.
Oke, contoh hasil uji cemaran bakteri pada Simplicia. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laminar airflow, inkubator, hot plate, autoclave, bottle sleeve, spatula, lid tip, timbangan, kertas timbang, tabung reaksi, stirbar, gelas ukur 100 ml, pipet volume 10 ml, cawan petil, Erlenmeyer, mikropipet, dan api Bunsen. Kemudian bahan yang digunakan ialah larutan fisiologis NaCl 0,9%, plate cone agar atau PCA, dan sampel kunyit kurkuma domestica. Pembuatan media PCA. Pertama, media PCA sebanyak 11,3 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan dengan 500 ml Aquades. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan homogen. Kemudian Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil. Kemudian media disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atmosfer. Uji angka lempeng total. 1. Persiapan sampel. Simplicia kunyit seberat 10 gram direndam dalam 90 ml larutan fisiologis NaCl 0,9% untuk memperoleh konsentrasi pengenceran 10⁻⁻1. Kedua, pengenceran serial. Dari larutan 10⁻⁻1 sebanyak 9 ml larutan fisiologis NaCl 0,9% dicampurkan dengan 1 ml larutan Simplicia kunyit ke dalam tabung reaksi untuk memperoleh pengenceran 10⁻², dan proses ini dilanjutkan hingga diperoleh konsentrasi 10⁻⁻6. Ketiga, inokulasi. Hasil pengenceran dari tiap tabung dipipet 1 ml dan dituangkan ke dalam cawan petri steril yang telah diberi media PCA secara pour plate sebagai blanko. 1 ml NaCl 0,9% juga dituangkan ke dalam cawan petri steril dan ditambahkan PCA. Keempat, inkubasi. Cawan petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam dalam keadaan terbalik. Kelima, pengamatan. Setelah inkubasi, jumlah koloni yang terbentuk dihitung menggunakan koloni counter. Hanya pengenceran dengan jumlah koloni antara 30-300 yang dihitung. Hasil perhitungan koloni kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran untuk mendapatkan angka lempeng total atau ALT. Kemudian rumus perhitungan ALT yaitu jumlah koloni setiap cawan kali 1 per faktor pengenceran. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapatnya angka lempeng total pada tingkat pengenceran 10⁻⁻1 hingga pengenceran 10⁻⁻3 dapat dilihat pada gambar 1. Tetapi pada pengenceran 10⁻⁴ hingga 10⁻⁻6 tidak dapat dihitung karena koloni bakteri kurang dari range 30-300. Dari hasil tabel 1 di atas menunjukkan ALT pada kunyit dengan pengenceran 10⁻⁻1 didapatkan hasil 3,5 kali 10⁻2 koloni volume unit per gram. Lalu pada pengenceran 10⁻2 ialah 6,2 kali 10⁻3 koloni volume unit per gram. Dan pengenceran 10⁻3 didapatkan hasil 8,5 kali 10⁻4 koloni volume unit per gram. Menurut PBPOM nomor 32 tahun 2019, angka lempeng total tidak boleh lebih dari 5 kali 10⁻7, sehingga sampel kunyit masih memenuhi standar yang ada dan masih aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa uji cemaran bakteri pada Simplicia bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas bahan baku obat tradisional dengan menentukan jumlah mikroorganisme yang tidak diinginkan. Uji angka lempeng total atau ALT merupakan metode yang umum digunakan untuk mengukur jumlah total bakteri dalam sampel. Metode ini melibatkan pengenceran serial sampel, inokulasi ke media agar, inkubasi untuk pertumbuhan koloni, dan penghitungan koloni untuk menentukan ALT. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.